Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Persiapan tim nasional Indonesia level senior untuk menghadapi ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 sudah dimulai. Pemain-pemain abroad pun yang bermain di luar negeri sudah mulai berdatangan, dimulai dari Ragnar Oratmangun hingga Shane Patinama. Tim nasional Indonesia sendiri menghadapi dua laga terakhir mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 melawan Irak 6 Juni mendatang dan dilanjutkan 5 hari kemudian melawan Filipina di tanggal 11 Juni di tempat yang sama yaitu SUGBK. Di dua pertandingan tersebut, Indonesia hanya perlu 3 poin atau sama dengan 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Atau minimal di dua pertandingan tersebut, Indonesia meraih hasil seri sehingga poin Indonesia sama dengan poin maksimal yang akan dicapai oleh tim nasional Vietnam yang berada di posisi ketiga. Jika Vietnam berhasil memenangkan dua laga terakhirnya di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua ini, dan itu pun Indonesia masih menang head to head atas negeri Nguyen. Atau hal yang lebih mudah akan terjadi jika tim nasional Nguyen mengalami kekalahan dari dua laga terakhir mereka, maka otomatis tiket yang tersisa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 akan menjadi milik Indonesia. Dan bahkan jika itu terjadi, tim nasional Indonesia sebenarnya tidak perlu bermain lagi di putaran kedua. Namun untuk lebih amannya, Indonesia harus mencuri 1 kemenangan dari dua laga terakhir di putaran kedua ini, entah itu melawan Filipina ataupun Irak di kandang kita sendiri SUGBK. Mengingat suntikan tenaga baru datang dari 3 nama yang tidak ikut di pertarungan pertama yang lalu melawan Irak di Basra, yaitu Jait Ses, Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Hai. Hadirnya 3 nama tersebut di tubuh skuad tim nasional Indonesia benar-benar mengubah permainan tim nasional Indonesia secara signifikan. Hal tersebut dibuktikan di dua laga menghadapi Vietnam, di mana ketiga pemain tersebut kompak melakoni debut di laga yang sama. Ragnar Oratmangun, Jait Ses, bahkan Tom Hai memberikan kontribusi nyata. Hasil dari kontribusi mereka adalah 2 kemenangan penting melawan Vietnam baik di kandang maupun tandang. Kemenangan tersebutlah yang menjadi keunggulan buat Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selain 3 nama tersebut, peluang tim nasional Indonesia diperkuat pemain naturalisasi baru di laga Irak dan juga Filipina masih terbuka lebar, terutama di Martin Paes dan juga Kelvin Verdong. Di proses naturalisasi, Martin Paes sebenarnya sudah rampung, namun belum bisa memperkuat tim nasional Indonesia karena masih berproses di pengadilan arbitrase olahraga. Kemudian dari sisi Kelvin Verdong, PSSI masih berusaha untuk mengkebut proses naturalisasi Kelvin Verdong agar bisa memperkuat tim nasional di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 berhadapan dengan Filipina dan juga Irak. Kita semua berharap hadirnya tambahan bagi tim nasional Indonesia di level senior bisa membuat tim nasional Indonesia mampu bersaing di putaran kedua. Bahkan jika nanti lolos di putaran ketiga dan akhirnya bisa menggapai mimpi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia.
Bagaimana menurut kalian football lovers? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.